Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabillahi syadid. Al-ayah amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada saat hari ini kita tetap diberikan rahmat, hidayah, taufiknya, serta inayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat perjuangan beliau suri tauladan dan berakhlak karimah, sehingga pada era zaman modern ini kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya, baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema A Great Generation Quranic. Hadirin rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang generation, pada hakikatnya kita membicarakan seseorang yang akan menjadi pemimpin masa depan. Siapakah gerangan? Tentunya seorang pemuda. Kenapa seorang pemuda? Sebagai jawabannya telah dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Khayani dalam kitabnya. Sesungguhnya di tengah tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Sudah jelas hadirin bahwasanya pemudalah suatu estafet bagi bangsa, pemudalah tulang punggung bangsa, dan pemudalah penentu maju mundurnya suatu bangsa. Apabila pemuda saat ini baik, maka baik pula pemudanya. Namun sebaliknya, apabila pemudanya tidak bermoral, tidak memiliki akhlak mulia, serta tidak pernah menerapkan nilai-nilai Al-Quran, mau dibawa kemana negeri ini? Mau jadi apa negeri ini, hadirin? Lantas, pemuda seperti apa yang diinginkan negeri ini? Tentunya pemuda yang memiliki akhlak mulia, bermoral Islamik, dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Lalu, bagaimanakah cara kita menciptakan generasi Qurani? Jawabannya yang paling utama adalah dari segi pendidikan. Kenapa di sini disebut sebagai segi pendidikan? Sudah jelas hadirin bahwasanya pendidikan adalah salah satu faktor pembuka pemikiran. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan keluarga. Sering kita mendengar bahwasanya Ummu al-Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, apabila ibunya baik, maka baik pula anaknya. Apabila ibunya solehah, maka baik pula anaknya, hadirin. Namun sebaliknya, apabila ibunya hanya terlalai oleh kecanggihan teknologi, terbuai oleh kemajuan zaman, maka anaknya pun akan seperti itu. Bayangkan di era modern saat ini, anak mana yang belum bisa main HP, hadirin? Anak mana yang belum bisa dengan kecanggihan teknologi? Anak usia 5 tahun sudah bisa main Mobile Legends. Sungguh terlalu. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi, pada hakikatnya pendidikan pertama akan didapat seorang anak dengan ibunya. Yang kedua, pendidikan lingkungan. Kenapa di sini disebutkan pendidikan lingkungan, hadirin? Sudah jelas, apabila lingkungan kita baik, maka baik pula pertemanan kita.
Jika teman kita baik, maka baik pula akhlak kita yang mempengaruhi kita, hadirin. Bila bayangkan lingkungan sekitar kita banyak orang bermabuk-mabukan, lingkungan sekitar kita banyak orang berjudi-judi, maka otomatis pola pikir kita juga akan seperti mereka, sempit, berjudi, dan tidak ada gunanya, hadirin. Ketiga, yaitu pendidikan dari sekolahan. Sering kita mendengar bahwasanya pendidikan sekolah adalah pendidikan nomor 2 setelah ibu. Namun, di dalam sekolahan, dalam mendidik ilmu, di dalam kita mendapatkan ilmu, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim sebagai berikut. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Wahai saudara-saudaraku, tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 perkara, yaitu dukain, wa hisin, wa sibarin, wa bulkhatin, wa irsyadil ustadin, wa tuli zamanin. Yaitu dengan kecerdasan, semangat yang tinggi, biaya, dan sabar, serta waktu yang panjang. Jika keenam tersebut sudah dikuasai oleh anak dan mendapat dukungan dari orang tua, maka ilmu mana yang tidak akan didapat? Di negeri seberang pun akan didapat, di negeri Cina pun akan didapat, hadirin. Sudah jelas bahwasanya mempelajari Al-Quran adalah salah satu dari pendidikan. Mempelajari Al-Quran adalah salah satu faktor penentu kita di masa pola pikir kita di masa depan. Namun, hadirin, tidak semua pemuda seperti yang kita harapkan. Tidak semua pemuda seperti yang kita inginkan. Namun kita juga perlu berusaha, bahwasanya membaca Al-Quran saja sudah mendapat pahala, apalagi kita mempelajari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan menafkahkan sedikit hartanya yang kami anugerahkan kepada mereka, maka merekalah orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan peniagaan yang tidak ada hentinya. Jadi sudah jelas, hadirin, Al-Quran kitab Allah sangat luar biasa. Tidak hanya membaca yang mendapatkan pahala, mempelajari pun sangat besar. Hakikatnya, generasi Quranik adalah generasi yang ada pada pemuda. Dan untuk menciptakan pemuda yang luar biasa, kita perlukan pendidikan yang luar biasa. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Mangan ketupat lauk bakmi, menawi lepat, please forgive me. Thank you very much. See you next time. Suma salam wassalam.